Sengketa Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur, NTT, kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, Ferdi Tanoni, mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, kata Ferdi Tanoni, dikutip Antara, Jumat 21/10. Ancaman ini terlontar karena masyarakat sudah gerah melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu walau sudah diwanti-wanti sejak lama. Kantor berita Antara melaporkan bahwa sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah dan Australia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor sebenarnya terletak 320 km dari pantai barat utara Australia, tapi hanya 140 km di selatan Pulau Rote, NTT. Merujuk pada sejarah prakolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Indikasi ini terlihat dari begitu banyak nelayan tradisional Indonesia yang sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai daratan Brunei, Australia. Tak hanya itu, kuburan-kuburan leluhur Rote dan berbagai artefak lainnya juga ditemukan di gugusan Pulau Pasir. Pulau Pasir pun kerap dijadikan tempat transit nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke Pulau Rote. Klaim inilah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan. Secara adat tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa diakses masyarakat NTT. Namun berdasarkan data Polda NTT, pada tahun 2004 sampai tahun 2006, kurang lebih 3.000 nelayan asal NTT ditangkap ketika memasuki kawasan tersebut. Terbaru, polisi perbatasan Australia juga menangkap beberapa nelayan dan menenggelamkan kapal mereka karena dianggap melanggar batas negara ketika menangkap ikan di perairan Pulau Pasir pada 2021 lalu. Pembakaran kapal nelayan Indonesia ini membuat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin naik pitam. Sebagai tanda protes, Adin pun membatalkan patroli bersama pasukan perbatasan Australia, ABF. Kembali menjadi sorotan usai masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu. Istok foto Philip Pobaci, klaim inilah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan. Secara adat tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa diakses masyarakat NTT. Namun berdasarkan data Polda NTT, pada tahun 2004 sampai tahun 2006, kurang lebih 3.000 nelayan asal NTT ditangkap ketika memasuki kawasan tersebut. Powered by Playun Mutelodet, 1,02% fullscreen terbaru, polisi perbatasan Australia juga menangkap beberapa nelayan dan menenggelamkan kapal mereka karena dianggap melanggar batas negara ketika menangkap ikan di perairan Pulau Pasir pada 2021 lalu. Pembakaran kapal nelayan Indonesia ini membuat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin, naik pitam. Sebagai tanda protes, Adin pun membatalkan patroli bersama pasukan perbatasan Australia, ABF. Pilihan redaksi Jokowi terima kunjungan PM Palestina Muhammad Shtayyeh di Istana Bogor II, harta karun, tersimpan di Pulau Pasir NTT yang diklaim Australia ia mendasarkan keputusannya pada pernyataan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengenai betapa penting peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, Ferdi Tanoni, pun meminta pemerintah pusat serius menangani garis batas maritim Pulau Pasir.